Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma arda an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali warhamni bi hubbihim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Tanpa nikmat sehat wal afiyah dari Allah, mustahil kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para kerabatnya, dan para pengikutnya yang setia yang memegang ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintain dan kita hormatin sahibul majlis, akhina fillah السيد الحبيب حيكل بن صالح الحبسي، متعنا الله بطول حياته وبفنفعنا بعلومه ونسأل الله سلامه والعافية. آمين ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga di dalam sana ada guru kita Al-Ustaz Fadilatul Habib Sayyid Al-Habib Hasan bin Alwi As-Segaf, mata'ana Allah bituli hayati wa bifanfa'na bi'ulumihi wa nasallallahu salama wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa para ajengan, para tokoh, para asatid yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, diberikan sehat wal afiyah, diistiqomahkan selalu untuk membimbing masyarakat yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan doa-doanya digabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajatnya digabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang tidak lupa untuk ma'asyiral muslimin wal muslimat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini sama Allah diberikan sehat wal afiyah, digabulkan doa-doa kita, digabulkan hajat-hajat kita. Yang punya utang dipermudah untuk membayar utangnya, yang punya urusan digampangkan urusannya, yang belum dapat jodoh Allah permudah ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini, saling bertatap wajah, saling bersilaturahmi, saling bermusafahah. Tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita di tempat ini dalam memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kita hadir dalam acara peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus punya 3M. Apa Beb 3M?
M yang pertama adalah ma'rifah. Kita harus mengetahui siapa sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hadir di acara Maulid Nabi, ketika kita pulang tidak kosong. Kita tahu siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. M yang kedua adalah mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi, kita hadir dalam acara tabligh akbar. Minimal kita pulang menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan M yang ketiga adalah mutaba'ah, ngikutin jalan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak keluar dari koridornya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak nyeleweng dari apa-apa yang diatur sama Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang beriktikadkan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita hadir dalam perkumpulan maulid, dalam peringatan maulid, minimal kita bawa balik, kita bawa pulang 3M ini. M yang pertama adalah ma'rifah, mengenal siapa sosok baginda Nabi, bagaimana sifat baginda Nabi, bagaimana tegasnya Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana jihadnya Nabi, dan bagaimana sikap-sikap terpuji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. M yang kedua adalah mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal tadinya mahabbah kita cuma 10%, setelah kita hadir acara Maulid Nabi, rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi naik jadi 80%. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah mutaba'ah, ngikutin baginda Nabi, tidak nyeleweng dari koridor Nabi, dan tidak memporak-porandakan ajaran yang dibawa sama baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mendapatkan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadratur Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya itu diambil dari fi'il hamada yuhamidu hamdan. Nama Nabi diambil dari fi'il hamadah yang artinya adalah pujian. Kalau kata ahli sorof, ulama sorof, kalau dalam kalimat ditambahkan dengan tasdid, itu artinya akan berubah. Contohnya qata'a, yang artinya memotong. Coba kita tambahkan tasdid di atas huruf to menjadi qat'ah, itu artinya memotong-motong. Beda atau tidak motong dengan memotong-motong? Beda atau tidak? Si Udin motong apel, berarti motongnya 1 kali atau lebih? 1 kali atau lebih. Tapi si Udin memotong-motong apel, tandanya motongannya banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini nama baginda Nabi, namanya adalah Muhammad, yang awal kalimatnya adalah pujian, tapi ditambahkan dengan tasdid, maka artinya menjadi pujian-pujian. Masya. Kenapa kok nama dari nama saja sudah dibedakan? Karena banyak pujian-pujian baik, sikap-sikap terhormat, sikap-sikap bijaksana, sikap-sikap yang luar biasa yang dimiliki dalam sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya dipilih dengan kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Karena kenapa? Sikapnya Nabi dalam berumah tangga luar biasa.
sikapnya Nabi dalam bermasyarakat luar biasa. Bahkan yang memuji Nabi bukan manusia, yang memuji Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lebih dari 25 ayat di dalam Al-Quran, isinya untuk pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak. Bahkan di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, di dalamnya ada pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau sudah Allah yang memuji, apa daya kita memuji baginda Nabi Muhammad SAW? Lalu apa fungsinya kita memperingati Maulid Nabi tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, bahkan dalam rutinan kita memuji baginda Nabi? Buat apa kita puji baginda Nabi kalau udah Allah yang muji? Apa ada yang bisa melebihi pujian Allah untuk baginda Nabi? Tidak ada yang bisa. Tapi para ulama mengatakan ini titik terangnya untuk kita. Kata para ulama, aku mengarang syair, bukan syairku yang mulia untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi adanya nama baginda Nabi di dalam syairku, maka syairku lah menjadi mulia. Makanya dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berkumpul di sini sebanyak ini bukan untuk menaikkan derajat baginda Nabi, tapi dengan menyebut nama Nabi Muhammad di tempat ini, kita yang hadir di tempat ini derajat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tempat ini memuji Nabi, menyebut nama Nabi, maka orang-orang yang hadir di tempat ini menjadi mulia diasbabkan karena bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi namanya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syahadat, nama Allah dengan nama Nabi berdampingan, betul? Coba kita baca syahadat, nggak baca solawat kepada Nabi, sah nggak syahadatnya? Sah atau tidak? Kita cuma baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, nggak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah nggak kira-kira syahadat kita? Sah atau tidak? Di dalam azan tidak ada lafaz untuk pujian ke baginda Nabi. Kira-kira azan tersebut sah atau tidak? Sah atau tidak? Di dalam sholat tidak ada bersolawat ke baginda Nabi. Kira-kira sholat tersebut sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa Allah dampingkan namanya Nabi Muhammad selalu berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah teladan di atasnya para teladan. Nabi Muhammad adalah contoh di atasnya para contoh. Nabi Muhammad adalah segala-galanya dibandingkan manusia-manusia yang lain. Makanya itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam acara Maulid ini kita perlu mengetahui tentang siapa sosok baginda Nabi SAW. Ketika kita udah tahu sosok baginda Nabi, insya Allah dalam hati kita yang paling dalam, tadinya benci, tadinya nggak ngidolain Nabi, ketika kita dikasih tahu sama para kiai, para ajengan, para habaib, para dai tentang siapa itu Nabi Muhammad, maka hati kita akan terpaut cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadir Maulid yang pertama kita mesti mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya kita di Maulid, dalam peringatan Maulid, takbir akbar, kita mesti tanamkan, tingkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta itu perlu pembuktian, betul? Betul?
Kalau cinta tanpa pembuktian namanya PHP. Enak atau enggak? Enak atau tidak? Kayaknya korban PHP semua ini. Kalau cinta tanpa bukti namanya gombal. Betul. Namanya cinta perlu pembuktian. Apa pembuktian? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama banyak di dalam kitab-kitabnya mengarang tentang bukti cinta kepada baginda Nabi. Tapi Al-Bagir tidak akan menjelaskan satu persatu. Kita ambil satu contoh bukti cinta kepada baginda Nabi SAW. Bukti cinta kepada baginda Nabi salah satunya adalah peduli terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukti cinta seseorang kepada baginda Nabi. Kalau dia punya sifat kepedulian terhadap urusan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang ngaku cinta kepada baginda Nabi, manusia ngaku cinta kepada baginda Nabi, kalau dia tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan umat baginda Nabi, cintanya cinta palsu. Jadi kalau ada orang ngaku saya cinta Nabi, Beb, saya cinta Nabi Kiai, saya cinta Nabi Ustadz, tapi dia tidak peduli terhadap urusan umat baginda Nabi Muhammad SAW, tandanya itu orang cintanya cintanya bohong. Apa saja urusan umat baginda Nabi? Urusan umat baginda Nabi ini banyak. Bukan hanya ibadah saja, bukan hanya zikir saja, bukan hanya sholat saja, bahkan dalam hal ekonomi pun para ulama menanamkan tentang ajaran baginda Nabi. Kalau kita disuruh peduli terhadap urusan ekonomi untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kita benahin dulu tuh agamanya. Kalau agamanya baik, dikenalkan terhadap ajaran Nabi, insya Allah itu orang punya sedikit cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugasnya para habaib, para dai, para kiai, para orang yang dianggap berilmu, kalau dia cinta sama Nabi betul, dia kenalkan ajaran baginda Nabi kepada umat-umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenalkan, diajarkan, dididik, dibimbing, diarahkan umat baginda Nabi agar mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Ada seseorang dia mengadakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini dengan hal yang benar. Dan uji kompetensi ini dikasih hasilnya kepada siapa? Kepada salah seorang zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Ini orang yang mengadakan uji kompetensi, ngasih hasil uji kompetensinya kepada Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, salah satu rektor di Universitas Darul Lugah wa Dakwah. Dia kasih untuk apa? Dia uji coba tentang orang Islam yang ada di Indonesia. Kan katanya Islam di Indonesia ini mayoritas, betul? Betul. Katanya. Diuji kompetensi sama dia. Dicari tahu. Ternyata jawabannya sangat mencengangkan sekali. Kenapa? 80% orang-orang Islam di negara kita tercinta ini tidak terdidik, tidak tersentuh di majelis ilmu. Bahkan banyak pemuda dan pemudiknya tidak mengenal ajaran Islam. Na'udzubillah min. Berarti PR-nya siapa?
PR-nya para habaib, PR-nya para kiai, PR-nya para ajengan, PR-nya para ustadz yang mereka mempunyai ilmu untuk mengenalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan, mendidik, membina umat Islam yang ada di Indonesia yang belum tersentuh oleh majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala umat Islam yang ada di Indonesia ini diperbaiki. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang tadinya awam, nggak kenal tentang keislaman, yang tadinya nggak tahu tentang ilmu ibadah, mudah-mudahan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa, Beb? Kok kita mesti mengenal ajaran baginda Nabi? Karena itu adalah salah satu landasan dasar pondasi umat Islam. Kalau umat Islamnya ibadah tanpa tuntunan ilmu, berbuat baik tanpa tuntunan ilmu, mengamalkan sesuatu tanpa tuntunan ilmu, maka sesuatunya itu ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama orang sini, kalau sholat 5 waktu, ternyata sholat 5 waktu kita ditolak sama Allah, kira-kira mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Nggak mau. Karena kenapa? Karena kita capek ibadah, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, tahu-taunya ibadah kita ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Telah berkata Syekh Ahmad bin Hasim Al-Antaki radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin, amin ya rabbal alamin. Syekh Ahmad bin Hasim Al-Antaki berkata, ad-darul ma'asih a'malu qata'a bijahli. Kata beliau, celaka untuk siapapun. Ad-darul ma'asih, celaka untuk laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, apabila melakukan satu maksiat, melaksanakan satu maksiat, maka orang tersebut celaka. Maksiat apa, Beb? Yang dibilang sama Syekh Ahmad bin Hasim Al-Antaki, orang-orang celaka melakukan maksiat. Ini maksiat beda dari maksiat yang lain. Maksiat ini bukan maksiat mabok, maksiat ini bukan maksiat judi, maksiat ini bukan maksiat membunuh. Tapi maksiat ini adalah a'malu qata'a bijahli. Berbuat amalan baik, ibadah sama Allah, melakukan kebaikan, tapi dalam keadaan bijahli, dalam keadaan bodoh. Sholat cuman sholat, nggak ngerti ilmu airnya, nggak ngerti fardu wudunya, nggak ngerti rukun sholatnya, sehingga perbuatan sholatnya tertolak. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kata ini orang yang berkata kepada Habib Segaf bin Hasan Baharun, ini banyak di negara kita orang Islam yang belum mengetahui tentang agama. 80% dari 100%, 80% yang belum tersentuh. Berarti ini PR-nya para habaib, para kiai, para ajengan, para asatidz. Makanya dari itu, kita yang udah dapat nikmat majelis ilmu, kita yang udah dapat nikmat taufik hidayah dari Allah tentang mengenalkan ilmu yang dibawa baginda Nabi, yang diteruskan sama para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, terus jaga itu nikmat semua, ajarkan kepada sanak famili dan keluarga kita. Kita harus mempunyai sifat kepedulian terhadap sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, peduli. Peduli terhadap umat Nabi dalam segi hal ajaran Islam. Kira-kira sampai sini paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Berarti orang yang cinta sama Nabi, dia pasti peduli terhadap sesama umat Nabi, betul? Betul. Berarti orang Islam suaminya rajin ngaji,
Dia harus peduli kepada anak istrinya, betul? Betul. Ini kepedulian yang pertama. Akan tetapi urusan umat baginda Nabi bukan hanya sholat, bukan ibadah, bukan zikir, bukan wirid saja. Dalam hal bermasyarakat, dalam hal berpemerintahan, dalam hal ekonomi pun, itu ada aturannya yang dibawa sama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mau tanya sama orang sini, saya mau ajarin cerdas sama orang-orang sini. Berarti kalau di luaran sana ada para habaib, para kiai, para ajengan, mereka turun demo membela masyarakat Indonesia, membela rakyat Indonesia, membela umat Nabi dalam segi ekonomi. Itu semua tanda bukti cinta kepada Nabi atau bukan? Cinta Nabi atau bukan? Tandanya para habaib, para kiai, para ajengan yang turun demo membela rakyat, membela masyarakat. Mereka mengatakan yang hak itu hak kepada pemerintah yang zalim. Itu tanda cinta mereka kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok mereka para habaib, para kiai turun demo panas-panasan? Mereka rela berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga. Karena syarat cinta kepada baginda Nabi salah satunya adalah peduli terhadap urusan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada keterangan, apabila umatku tertusuk duri satu saja, maka kata Nabi, aku pun merasakan sakitnya. Makanya wajar para habaib, para kiai, para ajengan teriak-teriak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena kenapa? Itu wujud cinta kepedulian terhadap umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan hanya mengajarkan Islam, bahkan mereka berjuang rela di penjara, rela meninggalkan keluarganya, rela mengorbankan waktunya. Untuk siapa? Untuk kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan kita jadi orang yang bodoh. Melihat Habib demo, melihat Ustadz demo, ngelihat ajengan demo. Masa Habib kerjaannya demo? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Masa Habib tiap hari demo? Ada nggak yang begitu ngomong? Banyak. Betul? Betul? Dia nggak tahu kalau itu adalah wujud kecintaan terhadap umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadir kita di Maulid ada guru kita yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Banyak ilmu yang dijelaskan sama guru kita nanti adalah Habib Hasan bin Alwi As-Segaf. Tangkap, cerna oleh otak kita. Yang pertama tentang ma'rifah siapa itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keluarnya kita dari tempat ini, tanamkan mahabbah, cinta kita, tingkatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, cinta perlu pembuktian. Cinta perlu pembuktian. Apa salah satu pembuktian cinta kepada Nabi? Kita peduli terhadap urusan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ke depannya di kampung kita kalau ada orang belum makan, kita bantu. Di kampung kita ada orang susah, kita bantu. Di kampung kita ada orang perlu bantuan, kita bantu dia. Karena kenapa? Dia adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, setelah kita mengetahui tentang Nabi, setelah kita tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi, yang ketiga, kita mutaba'ah, kita ikutin jalur baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak keluar dari koridor Nabi Muhammad SAW. Kita tidak nyeleweng dari ajaran yang diteruskan sama para sahabat, para tabi'in, para ulama, terus sampai ulama-ulama saleh, para salaf terdahulu. Kita gak keluar dari jalannya mereka. Kita ikutin benar-benar. Gak kita membuat ajaran baru sesuai dengan otak dan nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa banyak orang sekarang, mohon maaf, ngakunya Islam,
ngakunya cinta Nabi, ngakunya umat Nabi, tapi ketika dia bawa ajarannya tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak sami'na wa ata'na kepada Nabi, akan tetapi dia sami'na wa asaina kepada Nabi. Na'udzubillah min. Banyak orang sekarang yang ngaku Islam, banyak orang sekarang yang ngaku umat Nabi, tapi tidak mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjelekkan, mereka menghina orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya saya pesan sama orang kampung sini, ikutin Nabi Muhammad, ikutin aturan baginda Nabi, ikutin ajaran baginda Nabi. Jangan membuat ajaran untuk menyaingi ajaran baginda Nabi. Jangan mempunyai aturan yang aturannya itu keluar dari koridornya para ulama, para tabi'in, para sahabat, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali orang sekarang ngaku makrifat, hakikat, tapi sama syariat nggak mau. Betul? Ada nggak yang begitu? Saya mah udah makrifat, Beb. Saya udah hakikat, Beb. Saya nggak butuh tuh syariat. Ada nggak yang begitu? Disuruh sholat, saya nggak butuh sholat. Suruh puasa, saya nggak butuh puasa. Suruh baca Quran, saya nggak butuh baca Quran. Saya udah hakikat makrifat. Dia lupa anak tangga pertama untuk menyampaikan dirinya kepada hakikat dan makrifat adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu mustahil dia mendapatkan magom makrifat, magom hakikat kalau dia tidak mengikuti anak tangga yang pertama adalah syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir dari saya, wasiat dari saya, jangan perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa memperhatikan Nabi? Dengan dua ini. Kalau kalian ingin perhatikan Nabi, dengan dua cara ini. Yang pertama, perhatikan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dalam keluarga kita, perhatikan dalam diri kita, perhatikan dalam lingkungan kita. Kenalkan ajaran baginda Nabi untuk wilayah kampung-kampung kita. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini perhatian kita yang pertama, yaitu memperhatikan Nabi melalui ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatian yang kedua, melalui zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita caci zuriyah Nabi, jangan kita benci zuriyah Nabi, jangan kita jelek-jelekan zuriyah Nabi. Walaupun sikapnya kurang bagus, walaupun perilakunya kurang indah, walaupun jalannya kurang terhormat, tapi jangan kita benci, jangan kita caci mereka semua. Karena kenapa? Di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, perhatikan dua ini. Yang pertama ajaran baginda Nabi, yang kedua para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini kita tambah mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga keluarnya kita dari tempat ini kita makin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.